Halo semuanya, jumpa lagi di channel Airlangga Mathematics. Ini merupakan video yang pertama dari serangkaian video intensif SNBT bidang pengetahuan kuantitatif. Kita langsung bahas soalnya ya. Jika diketahui Y sama dengan min 1 per 2022 ditambah 2 per 2022 dikurangi 3 per 2022 ditambah 4 per 2022 dikurangi bla 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 ditambah 1. Maka nilai Y yang memenuhi adalah apakah H1, B setengah, C min setengah, D 1012 per 2022, min 1012 per 2022. Kira-kira yang mana jawaban yang benar untuk soal ini? Nah, perhatikan ya di sini, dari barisan ini, penjumlahan barisan ini, yang unik ya, itu adalah tandanya. Perhatikan bahwa tandanya itu selalu berganti. Yang pertama negatif, lalu positif, negatif, dan positif ya. Yang awalnya berupa operasi pengurangan, lalu penjumlahan, dan seterusnya. Selalu berganti ya, dari pengurangan dan penjumlahan. Sedangkan pada bagian penyebutnya di sini itu selalu sama 2022. Bahkan satu pun ini bisa kita ganti ya dengan 2022 dibagi dengan 2022. Jadi pada bagian penyebutnya ini selalu sama bernilai 2022. Dan pada bagian pembilangnya, pada bagian atasnya itu selalu bertambah satu. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya hingga 2022 ya. Yang unik itu adalah operasinya yang berganti tanda. Negatif, positif, dan seterusnya. Nah, gimana cara mengerjakan soal ini? Coba kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu penjumlahan bilangannya. Yaitu Y sama dengan min 1 per 2022 ditambah 2 per 2022 dikurangi 3 per 2022 ditambah 4 per 2022 dikurangi bla 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 lalu ditambah dengan 2022 dibagi 2022 ya. Nah, langkah pertama adalah kita kumpulkan yang operasinya itu sama, yang tandanya itu sama. Yang negatif kita kumpulkan dengan yang negatif. Yang positif kita kumpulkan dengan yang positif ya. Lalu kita bisa mengumpulkannya menjadi seperti ini. Yang pertama negatif ya. Negatif dulu berarti min 1 per 2022. Yang ini ya. Lalu kita kumpulkan yang negatif berikutnya yaitu yang ini. Min 3 per 2022. Setelah min 3 nanti akan ada min 5 ya tentunya. Min 5 per 2022 dikurangi dan seterusnya ya. Sampai dengan berapa? Sampai dengan bilangan tertinggi yaitu 2021 ya pastinya. Dibagi 2022 ya. Bilangan tertinggi sebelum 2022 ya yang bertanda negatif. Ini yang pertama ya. Kita kumpulkan yang tandanya negatif. Yang berikutnya, kita kumpulkan yang bertanda positif. Nah, yang positif mulai dari mana? Mulai dari ini. 2 dibagi 2022. Lalu ada 4 di sini. 4 dibagi 2022. Lalu nanti juga di sini akan ada 6 ya. 6 dibagi 2022. Dan seterusnya hingga yang terakhir itu adalah ini. 2022 dibagi 2022. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya sekarang suatu bentuk yang operasinya itu atau tandanya itu sejenis, itu dikumpulkan jadi satu ya. Ini yang bagian pengurangan, ini yang bagian penjumlahan. Katakanlah ini itu sebagai barisan A ya. Yang kanan itu sebagai barisan B. Barisan B. Perhatikan bahwa kedua barisan ini itu mengikuti barisan aritmetika ya. Aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Barisan yang selisih dari dua suku yang berdekatan itu selalu sama ya. Jadi kalau kita rumuskan beda ya, selisih itu kan beda atau kita simbolkan dengan B yaitu UN dikurangi dengan UN min 1. Bisa aja suku kedua dikurangi dengan suku yang pertama. Atau suku yang ketiga dikurangi suku yang kedua.
atau suku yang ke-10 dikurangi dengan suku yang ke-9 ya. Jadi selisih dari dua suku yang berdekatan itu selalu sama. Itulah barisan aritmetika ya. Atau kalau kita lihat polanya nih, polanya ya. Di sini kan dari satu nih ya, dari satu, lalu ketiga, kelima, dan ketujuh hingga ke 2021 tuh selalu sama nih pertambahan nilainya. Dari satu ke tiga kan nambah dua, dari tiga ke lima nambah dua, dan seterusnya ya. Jadi punya pertambahan nilai itu yang sama dari suku sebelumnya. Begitu juga yang B nih, dari 2 ke 4 ke 6 itu kan juga selalu sama ya, bertambah 2. 2 ke 4 kan bertambah 2, 4 ke 6 juga bertambah 2, dan seterusnya. Itulah ciri-ciri dari barisan aritmetika. Nah, kita diminta mencari jumlahan dari A dan jumlahan dari B. Berapa nilainya? Nanti hasilnya masing-masing dari A dan B itu kita jumlahkan, didapatlah nilai dari Y-nya itu. Ya, Y-nya itu berapa? Nah, sebelum mencari nilai dari A, jumlahan dari barisan yang A ini, kita terlebih dahulu tuh harus mencari ini ada berapa suku sih gitu. Kalau misalkan nih ya, kita ganti warna dulu ya. Ini itu suku pertama, yaitu U1, ini. Lalu ini suku kedua, lalu ini suku ketiga, ini tuh suku keberapa sih gitu. Kita harus mencari tahu dulu nih, ini suku yang keberapa. Maka kita misalkan dengan UN di sini. UN itu suku yang ke N ya, karena kita belum tahu nih suku ke N-nya itu yang keberapa, apakah ke yang 10, ke yang 100, ke yang 1000, dan seterusnya. Jadi, min 2021 dibagi 2020 ini, kita harus cari tahu dulu ini suku yang keberapa ya. Dari sini nanti N-nya itu diketahui ini suku yang keberapa. Baru setelah N-nya kita peroleh, kita masukin ke dalam rumus Sn ya, jumlahan dari N suku yang pertama. Jadi langkah pertama itu kita hitung dulu N-nya menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1B ya. Ini untuk mencari nilai N-nya. Baru setelah itu kita bisa memasukkan nilai N-nya itu ke dalam rumus Sn, yaitu jumlahan dari N baris pertama, ya. Yaitu yang rumusnya N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Nah, seperti ini. Inilah dua rumus yang paling penting dalam barisan aritmetika, ya. Oke, udah paham kan caranya ya, langkah-langkahnya ya? Kalau gitu kita hitung dulu yang pertama untuk barisan yang A. Barisan A ya. Barisan A. Kita hitung dulu. Kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, UN-nya berapa berarti? UN-nya adalah suku yang ke N, yaitu yang akan kita cari N-nya. Yaitu suku yang terakhir di sini. Berapa? Min 2021 dibagi 2022. Kita tulis ya. Min 2021 dibagi 2022. Sama dengan A. A-nya ini adalah suku pertama atau suku awal dari barisan A, yaitu yang ini. Min 1 per 2022. Kita tulis min 1 per 2022. Lalu kita tambahkan dengan N ya. N ini yang kita cari nilainya. Min 1 dikali dengan B. B itu adalah selisih dari dua suku yang berdekatan. Pada barisan A ini, kita ambil aja baris suku yang kedua dengan suku yang pertama ya. Berarti B-nya itu sama dengan U2 dikurangi dengan U1. U2-nya adalah min 3 per 2022 dikurangi U1-nya adalah min 1 per 2022. Nah, ini sama dengan berapa nih? Min 3 dikurangi min 1. Berarti kan min 3 ditambah 1, yaitu min 2. Min 2 dibagi dengan 2022 ya. Min 2 berarti di sini B-nya adalah dikali min 2 dibagi 2022. Gitu ya. Ini saya hapus dulu.
Nah, kita lanjut perhitungannya di sebelah kanan di sini. Langkah berikutnya adalah kita selesaikan perhitungan yang di sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri kita diamkan dulu. Min 2021 dibagi 2022 sama dengan, nah ini kan min 1 ya. Min 1 ditambah dengan min 2 dikali N itu min 2N. Berarti min ya, bukan plus. Min 2N. Lalu min 1 dikali min 2 itu plus 2. Plus 2. Dibagi dengan penyebutnya yaitu 2022. Ya. Nah, ini kalau kita kali silang, maka ini coret. Ini juga coret. Yang sisi kiri tinggal min 2021 sama dengan min 1 ditambah 2 itu sama dengan 1 ya. Dikurangi 2N. Nah, 2 min 2N-nya ini kita pindah ke ruas kanan, jadinya positif 2N sama dengan ini 1 ditambah 2021 ya. Sehingga 2N itu sama dengan 1 tambah 2021 itu 2022. Sehingga N sama dengan berapa? 2022 dibagi dengan 2 itu sama dengan 1011 ya. Jadi ternyata UN ini, N-nya itu adalah 1011. Jadi, ternyata suku yang terakhir ini itu merupakan suku yang ke-1011 ya. Suku yang ke-1011. Gitu ya. Nah, kita keep dulu nih, kita simpan dulu untuk nilai N sama dengan 1011. Karena selanjutnya setelah ini, nilai dari N sama dengan 1011 ini akan kita masukkan ke rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Ya. Rumus untuk mencari jumlahan dari barisan tersebut, yaitu barisan A. Ya. Berapa jumlahnya? Kita hitung di sini. Berarti Sn ini sama dengan N-nya kan udah tahu nih, berarti 1011 dibagi dengan 2 ya. Dibagi dengan 2. Lalu kita kalikan dengan 2 dikali A. A-nya berapa tadi? Yaitu ini min 1 dibagi 2022. Lalu ditambah dengan N. N-nya adalah 1011. Dikurangi 1 maka menjadi 1010 ya. Dikali dengan B. B-nya tadi berapa? Yang ini ya. Min 2 dibagi 2022 ya. Kasih kurung, jangan lupa kurungnya ya. Lalu kita lanjutkan perhitungannya di sini. Nah, lalu coba kita hitung. Maka Sn-nya ini sama dengan 1011 dibagi dengan 2 ya, dikali 2 dikali min 1 per 2022. Berarti kan min 2 dibagi 2022 ya. Ditambah 1010 dikali min 2 per 2022. Berarti min 2020 dibagi 2022. Nah, seperti ini ya. Maka kemudian Sn ini sama dengan 1011 dibagi 2. Nah, ini berapa ini? Min 2 dibagi 2022 dikurangi 2020 dibagi 2022. Berarti sama dengan min 2022 dibagi 2022. Nah, berarti Sn itu sama dengan, ini jelas ya, ini dicoret sehingga tinggal min 1. Min 1 dikali ini, maka hasilnya adalah min 1011 dibagi dengan 2. Min 1011 dibagi dengan 2. Inilah hasil untuk jumlahan dari barisan yang A. Ya. Inilah hasil untuk jumlahan dari barisan A. Ya. Nah, kita sudah mendapatkannya. Sn-nya itu adalah
min 1011 dibagi dengan 2. Nanti hasil dari SN ini kita jumlahkan dengan SN dari barisan yang B ya. Kita jumlahkan. Nah, di sini berarti kita harus menghitung dulu berapa SN untuk barisan B-nya ya. Kita hitung. Nah, sebelum menghitung SN-nya, berarti kita cari juga nilai dari UN-nya ya, atau N-nya. Nah, pada barisan B itu kan, ini suku pertama, perhatikan ya. Ini suku kedua, ini suku ketiga, dan ini kan kita nggak tahu suku keberapa. Ini kita anggaplah suku ke N atau UN. Nah, N-nya inilah yang juga harus kita cari tahu dulu berapa N-nya. Apakah ini tuh suku yang ke-10, suku ke yang 100, 1000, kita kan nggak tahu ya. Kita harus menghitung dulu nilai dari N-nya. Lalu kita bisa menghitung SN dari barisan B-nya ya. Maka karena itu kita hitung dulu N dari barisan B ya. N dari barisan B. Berarti kita coba hapus dulu ya untuk perhitungan yang barisan A ini. Kita hapus dulu ya. Jadi sebetulnya cukup simpel ya cara menentukan jumlahan barisan ini. Kita tinggal mencari, kita hanya mencari nilai N-nya dulu. N-nya itu berapa, lalu kita tinggal masukin ke dalam rumus SN, jumlahan dari N barisan yang pertama, N suku pertama ya. Nah, kita gunakan tinta berwarna biru ya, untuk mewakili barisan B. Nah, kita gunakan rumus UN. Sama ya, UN sama dengan A ditambah N-1B. UN-nya berapa? Berarti suku yang terakhir, yaitu 2022 dibagi dengan 2022. Berapa tuh? Sama dengan 1 ya. 1. Sama dengan A merupakan suku yang pertama, yaitu ini. Ini 2 ya, bukan 3 ya. Sorry, ini 2. Ini 2 dibagi 2022, lalu ditambah dengan N yang kita cari nanti ya, dikurangi 1 dikali B. Nah, B-nya ini merupakan selisih dari dua suku yang berdekatan. Kita ambil aja suku kedua dan suku pertama. Berarti B sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya itu adalah 4 dibagi 2022. Suku pertamanya adalah 2 dibagi 2022. Berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan 2 dibagi 2022 ya. Berarti di sini B-nya itu 2 dibagi 2022 ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, langkah selanjutnya gimana? Kita tulis di sebelah kanan. Sisi kirinya kita biarkan 1. Kita olah yang sisi kanan ya. Ini berarti tinggal 2 ditambah 2 kali N itu berarti 2N. Dikurangi 1 kali 2 itu min 2. Dibagi dengan penyebutnya yaitu 2022 ya. Ini tinggal kalikan dengan 1 maka menjadi 2022 sama dengan 2 dikurangi 2 itu hilang 0 ya. Tinggal 2N sama dengan 2N. Jadi N sama dengan 2022 dibagi dengan 2 berapa? 1011. Jadi N-nya itu sama dengan 1011 ya. Lalu kita hitung SN-nya ya. Menggunakan rumus yang ini. N dibagi 2, 2A plus N min 1B ya. N-nya itu 1011 dibagi dengan 2. Dikali 2 dikali A. Hanya suku pertama yaitu 2 dibagi 2022. Ditambah N 1011 dikurangi 1 berarti kan 1010. Dikali dengan B-nya yang tadi, yang ini. 2 dibagi 2022 ya. Seperti ini. Lalu kita tulis lagi 1011 dibagi 2. Ini berapa nih? 2 kali 2 itu 4. Dibagi 2022 ditambah 2 kali 1010 berarti 2020 dibagi 2022 ya. Seperti ini. Lalu kita lanjutkan di sini. SN sama dengan 1011 dibagi 2, maka ini menjadi 4 ditambah 2020 itu
2024 dibagi 2022. Nah, seperti ini ya. Dibagi 2022. Berapa ini jumlahannya ini? Kita hitung ya. Berarti, oh ini kita bikin kayak gini aja ya. 2024 dibagi 2 dikali 1011 dibagi 2022 ya. Jadi ini kita bagi dengan yang 2, yang 1011 kita bagi dengan yang 2022 ya. Sama dengan, nah ini 2024 dibagi dengan 2, itu hasilnya adalah 1000, berapa? 1012 ya, 1012. Lalu 1011 dibagi dengan 2022 itu sama dengan 1/2. Berarti SN-nya ini sama dengan berapa ini ya? 1012 dikali dengan setengah yaitu 506. Nah, SN untuk barisan B sudah kita dapatkan. Ini hasilnya. Yaitu 506. Nah, jadi SN dari kedua barisan A dan B sudah kita peroleh. Ini untuk yang barisan A, ini untuk yang barisan B. Berarti tinggal kita jumlahkan ya. Untuk bisa menentukan barisan dari Y. Berarti Y itu sama dengan apa? Barisan A ditambah dengan barisan B ya. Jumlahan dari barisan A ditambah dengan jumlahan dari barisan B. Barisan A-nya berapa tadi? Yang ini nih. Min 1011 dibagi 2 ditambah dengan barisan B, yaitu 506. 506 ya. Berapa nih jadinya? Coba kita hitung lagi. Ini berarti min 1011 dibagi 2 ditambah 506 ini sama aja dengan 1012 dibagi 2 ya. Berarti Y sama dengan min 1011 ditambah 1012 itu sama dengan 1 dibagi dengan penyebutnya yaitu 2 ya. Jadi hasilnya adalah setengah atau 1/2 ya. Jadi gitu nih cara menyelesaikan soal dari barisan ini ya. Hasilnya adalah yang B, setengah. Jadi langkah pertama itu kalian kumpulkan dulu yang punya tanda sejenis. Yang tandanya atau operasinya negatif kalian kumpulkan dulu nih di sini ya. Lalu kumpulkan juga yang tandanya positif. Nah, yang tandanya negatif ini kita misalkan sebagai barisan A. Yang tandanya positif ini kita misalkan sebagai barisan B. Ya. Lalu kita hitung N-nya ini berapa? UN. Kita tahu kan di sini ada U1, U2, U3 hingga UN. Tapi kan kita nggak tahu nih N-nya nih N berapa, suku yang ke berapa. Apakah dia suku yang ke 100, yang ke 1000, atau yang ke berapa, kita kan nggak tahu. Jadi kita harus cari tahu dulu N dari masing-masing barisan A dan B. Nah, kalau N-nya sudah kita peroleh, kita bisa menggunakan rumus SN, yaitu jumlahan dari N suku pertama, ya, pada barisan A dan barisan B. Lalu hasilnya itu kita jumlahkan. Hasil SN pada barisan A ditambah dengan hasil SN pada barisan B. Ternyata hasilnya adalah simple ya, yaitu setengah. Jawabannya adalah yang B. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.